665 Baik. Iya, terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu ya. Ini ternyata salah ini. Salah Bu. Oke, baik. Iya, kita akan sapa dulu yang bergabung di SMS berikutnya. Selamat pagi dokter, saya Ibu Anissa di Solo. Mau bertanya, jika gigi anak sudah mulai goyang, ini boleh nggak sih digoyang-goyang biar cepat tanggal? Soalnya kadang saya takut nanti keburu tumbuh gigi lain. Kalau orang di Jawa bilang sundulan ya, takutnya nanti jadi gingsul. Terima kasih atas jawabannya. Kayak gitu dokter. Terima kasih Ibu. Biasanya sih nanti misalkan untuk yang SMS berikutnya mungkin bisa disertakan usia anaknya berapa. Oke. Jadi baik. saya lebih gampang untuk memberikan saran. Jadi kan sesuai dengan usianya. Jadi Baik, ya. kalau dari kami, misalkan memang giginya anak itu sudah goyang secara fisiologis, dalam arti memang dia goyang karena gigi dewasanya sudah siap tumbuh, memang boleh lebih disarankan malah untuk memang dibantu digoyang-goyang dengan jari atau tangan supaya giginya lebih cepat tanggal. Biasanya begitu. Tapi untuk kondisi gigi yang misalkan dia goyang karena giginya berlubang besar, jadi dia jadi goyang, kita tidak sarankan untuk digoyang-goyangkan pakai tangan. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita memang malah menyarankan tolong dibantu digoyang dengan jari, misalkan sambil dia nonton TV atau sambil apa, untuk mempercepat proses tanggalnya itu tadi. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya memang tidak dibantu dengan digoyang-goyang itu dokter, apakah juga ada kemungkinan mungkin akan tadi orang Jawa bilang sundul gitu ya? Kebanyakan sih kalau kesundulan itu adalah dia proses gigi yang tumbuh tidak pada posisinya. Jadi biasanya kebanyakan untuk gigi kesundulan kasusnya goyangnya nggak bisa goyang terlalu goyang, nggak. Jadi goyangnya cuma kecil aja dan dia akan bertahan seperti itu kalau misalkan tidak dicabut dengan bantuan dokter gigi. Jadi memang kalau untuk proses kesundulan biasanya untuk bunda-bunda di rumah, kalau dilihat rongga mulut anaknya, kalau misalkan gigi belakangnya sudah keluar tapi gigi depannya nggak kunjung goyang, segera dibawa ke dokter gigi karena memang harus segera dilakukan pencabutan gigi sebelum nanti ditunda terlalu lama, giginya sudah keluar banyak malah lebih susah, posisinya tidak akan bisa kembali. Oke. Gitu. Baik, kita masih menunggu atensi Anda Meta Miarsa untuk bisa bergabung dan juga berdialog bersama dengan kami di line telepon dan juga di SMS. Kita sapa dulu yang bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dari Ibu siapa, di mana Ibu? Ini dengan Bu Farida dari Andong. Ibu Farida dari Andong. Andong. Oh, Boyolali. Oh, udah tadi SMS Boyolali, sekarang ditelepon di Boyolali. Silakan Ibu Farida bersama dengan Dokter Citra. Oke. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu Farida. Oke, ini saya mau nanya. Ya. Gigi anak saya itu kan lubang pada gigi gerahamnya. Ya. Nah, itu kan udah besar lubangnya. Ya. Terus di bagian kucingnya itu kok ada kayak bisulnya, itu gimana dok penanganannya? Umur berapa Ibu, maaf Putri? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun gigi belakang ya? Iya. Jadi begini Bu, kalau gigi belakang kenapa ada bisulnya, memang itu adalah proses dari dia berlubang. Jadi kalau tadinya bisulnya itu adalah tempat untuk mengeluarkan produk dari bengkaknya itu tadi. Jadi kumannya itu memproduksi gas. Gasnya ini yang akan memproduksi, kalau orang Jawa bilang itu kayak keluar nanahnya. Jadi bisul ini adalah tempat keluar nanahnya. Biasanya kalau umur sekian ini memang masih harus dilakukan perawatan karena pergantian giginya masih akan sekitar umur 9, 10, 11 tahun. Jadi memang kalau seperti ini, kalau tidak dilakukan perawatan, lama-kelamaan giginya habis. Kalau sudah habis, nggak bisa ditambal. Akhirnya dicabut. Kalau tanpa perawatan pun nanti yang ada gigi dewasanya nanti tumbuhnya malah berantakan. Jadi alangkah baiknya sedari sekarang nanti dilakukan perawatan. Boleh kalau ketemu dengan saya boleh. Nanti saya lihat dulu kondisinya bagaimana. Nanti baru kami diagnosa. Oke. Begitu. Ada pertanyaan lain Ibu Farida? Itu saja. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Semoga tadi ada tambahan yang mau disampaikan dokter berkaitan dengan kasus yang dialami oleh anaknya Ibu Farida tadi. Kalau kasusnya seperti ini, memang kalau dari kami memang ini tahapnya udah tahap yang udah lebih parah ya, lebih dari parah daripada sekedar hanya lubang gigi biasa. Mungkin dulu awalnya lubangnya kecil, semakin lama semakin dalam, nggak dirasa begitu sakit, bengkak, akhirnya nggak dirawat, akhirnya keluar kayak bisul tadi itu. Baik. Itu. Iya, kita sapa dulu yang bergabung di line telepon, berkedip kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Ika. Dari Bunda Ika, di mana Bunda? Di Mojosongo. Di Mojosongo. Silahkan langsung bersama dengan Dokter Citra. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi.
Iya, silakan Ya. langsung Ibu. Mungkin mau bertanya sesuatu? Iya, selamat pagi Ibu. Ini anak saya kan umurnya 2 tahun kurang sebulan. Iya. Ya, mau menjelang 2 tahun gitu. Ada nggak tips-tips apa selain kita harus datang ke klinik yang 6 bulan berkala itu, ada nggak tips-tips yang buat di rumah gitu? Oke, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah begitu ya? Iya, Oke. untuk anak umur 2 tahun. 2 tahun. Baik. Begitu? Iya. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Ika. Iya. Silakan dokter dijawab lebih dahulu. Biasanya sih kalau untuk anak umur 2 tahun, saran saya memang rajin membersihkan gigi. Kalau kesusahan dengan sikat gigi, mungkin bisa dipakai kasa yang dililitkan di jari, dicelupkan ke air hangat, kemudian digosokkan ke rongga mulutnya. Biasanya kalau umur 2 tahun memang giginya belum semua keluar. Jadi yang penting adalah memang gigi itu harus selalu dibersihkan, terutama saat anak itu mau tidur. Jadi kenapa kok orang selalu bilang kalau pakai susudot nanti giginya rusak? Sebetulnya yang merusak adalah sisa-sisa gigi yang nempel sepanjang malam dia tidur. Baik. Jadi kalau misalkan dia mau tidur, giginya dibersihkan dulu, baru misalkan nanti tengah malam dia mau minum susu, kalau saya sarankan selalu sedia dot susunya 2. Jadi satu isi dot isi susu, satunya diisi air putih sedikit aja. Jadi di saat anak itu minum susu, sudah mulai mau tidur itu, botolnya yang isinya susu diambil, dimasukkan yang isi air putih, supaya air putihnya itu membilas semua sisa-sisa susunya yang ada di rongga mulut. Jadi biar yang menempel begitu. Iya. Oke, baik. Cukup banyak ternyata yang beratensi di telepon. Ini berkedip kembali. Kita coba satu penelpon lagi sebelum kembali ke break nanti. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bunda siapa di mana? Bunda Anis Bunda Anis di mana Bunda? di Tipes. Di Tipes. Silakan langsung bersama dengan Dokter Citra. Iya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Iya. Mau tanya, ini alamat kliniknya di mana ya tepatnya? Oh begitu, alamat kliniknya. Silakan, siapa Bunda Evi mungkin mau jawab ini Bu Evi. Iya, selamat pagi Bunda Anis. Ini alamat klinik kami, tepatnya di Jalan Lejen Suprapto nomor 89 Banyuanyar. Iya, itu utara Gerahasaba Buana ya Bu, sekitar 100 meter nanti sebelah kiri. Sebelah kiri jalan. Iya, sebelah Ada kiri. nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin Bu Evi? Iya, ada. Nomor teleponnya itu 0271 727 724. Oke. Kemudian jam prakteknya jam berapa? Jam praktek dokter gigi anaknya? Iya. Saya kalau pagi hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12 Ibu. Kalau sore hari Rabu, Jumat dan Sabtu dimulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Iya. Rabu, Jumat dan Sabtu tadi ya. Ya. Oke. Demikian Bu Danis. Ada pertanyaan lagi? Tanya ini lagi Mas. Iya. Kalau di klinik itu klinik anak ya, berarti pelayanannya apa aja ya di situ ya? Oke, baik. Ya, begitu saja Bunda. Iya. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Ini mungkin tidak mengikuti dari awal tadi ya, ketinggalan. Tapi nggak ada salahnya kalau sedikit mungkin diceritakan juga ini. Silakan Ibu Evi sebelum nanti kita ke break. Iya, oke. Kita ada layanan dokter anak, dokter spesialis anak ya. Kemudian ada dokter gigi. Kita bagi jadi dokter gigi yang umum, kemudian ada dokter gigi spesialis untuk anak. Ya, kemudian ada layanan psikolog. Kemudian ada terapis. Terapis itu meliputi 3 macam ya, fisioterapis, kemudian terapis wicara dan terapis okupasi gitu. Baik. Itu tadi beberapa yang bisa didapatkan ya, apa yang didapatkan di klinik anak Tirta Ceria begitu ya. Iya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan untuk Bunda Anis. Tapi untuk informasi lebih lanjut nanti mungkin bisa menghubungi lewat telepon ya di 727 724 ya Ibu ya. Oke, baik. Masih banyak hal yang akan kita bahas bersama dengan kedua orang narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Mata pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ditunggu di line telepon dan juga di SMS sampai jam 11 siang nanti. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu beberapa komersial break berikut ini.
mempersembahkan Klinik Anak Cerdas Ceria, Jalan Lejen Suprapto nomor 89, Banyuanyar, Solo. Catatan Harian Muda. Ya, Madam Yara, tidak terasa bahwa obrolan kita sudah masuk ke sesi terakhir nih ya, karena sudah pukul 10 pagi lebihnya 46 menit, jadi masih ada waktu untuk Anda yang tadi sudah bergabung lewat telepon dan juga SMS ya, untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Anda ajukan. Kita langsung saja dokter ya, dan juga Ibu Evi untuk bisa menjawab beberapa atensi yang sudah bergabung melalui SMS. Ini ada dari Ibu Yuli di kawasan Solo. Selamat siang semuanya. Saya mau bertanya mengenai masalah pijat bayi. Ini untuk biayanya mungkin ya, kemudian juga berapa lama biasanya pijatnya. Apakah harus telepon atau daftar terlebih dahulu? Cucu saya usia 1 tahun dan juga 2 tahun. Kalau untuk gigi bagaimana? Apakah juga harus diperiksakan sejak dini? Kemudian dia meminta apa ini? Rutenya atau dinahnya begitu ya. Dari keberadaan Klinik Anak Cerdas Ceria dari Ibu Yuni di Solo. Mungkin ke Ibu Evi, silahkan Ibu Evi. Iya, baik Ibu Yuni. Untuk pelayanan pijat bayi, Bu, kita ada jadwalnya ya, dari Senin sampai dengan Sabtu itu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kemudian kalau Minggu itu jam 9 hingga jam 3 sore ya. Nah, kemudian untuk pijat bayi itu sendiri kita ada beberapa pilihan minyak ya, Bu. Biasanya kan ada anak yang ada alergi minyak tertentu, kita menyediakan beberapa macam minyak untuk pijat anak itu sendiri, pijat bayi itu sendiri. Kemudian untuk rentang waktu yang dibutuhkan kira-kira sekitar 20 hingga 30 menit. Oke, 20 sampai dengan 30 menit, cukup singkat dokter berarti ya? Iya, itu. Kemudian untuk berkaitan dengan masalah pemeriksaan gigi sejak dini, seperti apa nih? Mungkin ke dokter Citra dulu. Kalau untuk pemeriksaan gigi, kami sarankan memang di saat kita kalau datang membawa anak ke dokter gigi, sebisa mungkin sebelum anak itu tumbuh giginya. Jadi biasanya kalau perkunjungan pertama, kalau misalkan giginya belum tumbuh, kita ajarkan gimana cara membersihkan rongga mulutnya. Kemudian nanti di saat anaknya giginya sudah tumbuh, kita periksa secara berkala. Jadi alangkah baiknya semakin dini anak diajak ke dokter gigi. Yang kita harapkan adalah semakin dini anak itu berkenalan dengan kita, memperlancar proses nanti ke depannya. Di saat dia membutuhkan pemeriksaan gigi, dia sudah menjadi nggak takut lagi. Gitu. Jadi kalau untuk usia tadi 1 dan 2 tahun ya, memang lebih baik dibawa untuk berkunjung, ketemu sama dokter giginya, ketemu saya nggak apa-apa. Nanti saya lihat dulu, saya periksa kondisi giginya, kita berkenalan dulu. Biasanya kebanyakan dari pasien-pasien saya yang kecil-kecil memang datang pertama memang khusus sesi perkenalan. Jadi kenalan dulu supaya nggak nangis dulu. Memang gimana caranya kita dekatkan diri dengan anaknya supaya dia nyaman, supaya muncul di gambaran di otaknya bahwa ke dokter gigi itu nggak takut, nggak seperti yang di TV. Tidak menyeramkan dokter ya. Oke, kemudian untuk denahnya atau ini ancar-ancarnya begitu, pasnya di mana sih untuk Klinik Anak Cerdas Ceria tadi? Kembali ke Bu Evi mungkin. Iya, kalau untuk lokasi klinik kami Ibu itu berada di Banyuanyar ya, Jalan Lejen Suprapto nomor 89. Kalau ancar-ancarnya itu dari Geraha Sababwana ke utara sekitar 100 meter Ibu. Nanti sebelah kiri jalan itu sudah ada plakat ya, papan nama besarnya. Oke, cukup mudah, gampang ditemukan pastinya. Jadi silahkan untuk Ibu Yuni bisa langsung mengajak cucunya saja ke sana ya, untuk bisa berkonsultasi langsung bersama dengan para dokter dan juga terapis yang di sana. Kemudian kita ke Pak Bambang di kawasan Boyolali, Bapak Andreas Bambang ini ya. Selamat pagi dokter, anak saya sudah usia masuk TK, tapi terlambat dalam hal berbicara sehingga tidak sekolah. Bagaimana terapinya supaya dapat bicara normal? Butuh waktu berapa lama? Kemudian juga mengenai masalah biaya, seperti apa ini? Terima kasih Bapak Andreas Bambang di kawasan Boyolali. Ke Ibu Evi? Iya, selamat pagi Bapak Andreas. Iya, ini berkaitan dengan keterlambatan bicara, itu ada baiknya
kita diagnosa terlebih dahulu ya Pak, kita periksa, kita asesmen, jadi kita bisa menentukan penyebabnya terlebih dahulu. Sebab nanti kemajuan atau keberhasilan terapi itu nanti ditentukan oleh diagnosa itu sendiri, penyebabnya apa, karena bisa bermacam-macam Pak. Jadi ada yang mungkin kurang stimulasi di dalam perkembangannya, atau mungkin ada struktur mulutnya itu sendiri ya, organ oralnya yang digunakan untuk berbicara itu yang bermasalah. Nah nanti setelah di asesmen kita tegakkan diagnosa, baru kita akan merujuk ke terapi wicara, biasanya seperti itu. Nah untuk berapa lama itu nanti tetap ditentukan kasusnya ya, jadi kita akan penyebabnya itu apa, setelah diagnosa itu baru kita tentukan, oh ini butuh berapa lama untuk dia bisa dapat berbicara seperti usia pada umumnya itu. Nah mengenai biaya nanti untuk terapi wicara itu sendiri per sesi kita 50.000 Pak, tapi kita juga menawarkan paket untuk 4 kali sesi itu sebesar 180.000, jadi hemat 20.000. Oke, cukup terjangkau berarti dokter. Oke, baik. Kemudian ke SMS berikutnya ada Ibu Sri di kawasan Solo. Selamat pagi dokter, saya mau bertanya untuk klinik gigi dengan dokter siapa di sana? Kemudian juga apakah ada pelayanan askesnya ini? Ke dokter Citra mungkin. Ya Ibu, baik. Kalau untuk klinik giginya memang kami ada 4 dokter gigi, 2 dokter gigi umum, yang 1 dokter gigi spesialis gigi anak, yang 1 dokter gigi spesialis ortodonti. Ortodonti itu untuk perawatan gigi berdesakan atau yang biasa orang tahu untuk pemakaian kawat gigi ya Bu. Jadi kalau di sana memang ada 4 gigi. Yang kedua pertanyaannya untuk askes tadi, apakah sedang dalam proses kesana atau bagaimana? Kalau untuk askes memang kami sedang mengajukan permohonan untuk kerjasama. Jadi sementara ini kalau untuk dengan kartu askes memang kita tidak dapat melayani karena belum ada kerjasamanya. Mungkin kalau untuk gigi yang sekarang berjalan itu adalah dengan PT Telkom, kita kerjasamanya, atau dengan Bank Indonesia. Jadi kalau untuk pegawai PT Telkom dan pegawai PT Bank Indonesia bisa datang ke kami dengan menggunakan fasilitasnya, atau mungkin dengan asuransi kesehatan yang lain. Biasanya nanti dibawa klaimnya, nanti kita isikan, nanti kita tanda tangankan, bisa biasanya. Oke, baik. Kita ke penelpon terlebih dulu dokter di 500. Ada siapakah ini? Halo, selamat pagi. Pagi, Radio Meta. Iya, selamat pagi. Pagi. Mas mau tanya, nomor check-in Radio Meta berapa ya? Oke, baik. Mungkin bisa ke depan ini nomor on air ya. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Selamat pagi untuk Anda. Ya. Kita ke SMS berikutnya. Ini ada Ibu Medina di kawasan Kartopuran. Dokter, anak saya usia 3 tahun. Ini kalau malam minum susu menggunakan dot, sampai kadang suka ketiduran. Gimana ya dok caranya membersihkan sisa susu yang mungkin menempel di gigi, karena anak sudah tidur, karena takut kalau lama-lama nanti giginya bisa mengalami gigi karies. Seperti apa Ibu Medina di kawasan Kartopuran? Silakan ya, dokter. Selamat siang Ibu Medina. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, memang masalah klasik memang kalau anak minum dot memang susah untuk membersihkan, apalagi di tengah-tengah anak itu ngantuk sekali, nggak mungkin dibangunkan terus ayo gosok gigi, pasti nggak mungkin. Jadi solusinya adalah mulai hari ini nanti disediakan 2 botol dot. Yang pertama isinya dot susu yang biasa dia minum, yang kedua diisi air putih sedikit aja. Jadi di saat anak itu minum susu dot, di tengah-tengah dia sudah mau pulas tidurnya, mau ngantuk-ngantuk, susu dotnya itu diambil, masukkanlah yang isinya air. Jadi setidaknya kita berharap, karena dia kan pasti menyedot air putihnya itu untuk membersihkan sisa-sisa yang ada di mulutnya. Dalam keadaan dia setengah-setengah sadar, masih ngantuk. Jadi kita berharap sisa-sisanya tidak terlalu banyak yang menempel di gigi gitu. Oke, baik. Ya, tadi jawaban dari Ibu Medina, dari Dokter Citra ya, untuk Ibu Medina. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Ini cukup singkat sih pertanyaannya. Selamat pagi Dokter Citra, saya Ibu Asih memiliki anak usia 2 tahun. Bagaimana ya dok cara mengajarkan sikat gigi yang benar pada anak? Dan pada usia berapa hal ini mungkin bisa mulai diajarkan? Silakan. Oke, terima kasih untuk Ibu Asih ya. Selamat siang Bunda. Jadi untuk mengajarkan sikat gigi yang harus saya tekankan adalah mulai saat ini tidak hanya kita mengharuskan anak untuk sikat gigi.
Sekarang kita rubah mindsetnya bahwa ayo kita sikat gigi bersama-sama dengan anak. Karena pada intinya anak itu suka menyontoh. Jangan harapkan anak kita rajin sikat gigi kalau kita sendiri nggak pernah kasih contoh. Karena kenapa kok anak sering susah untuk sikat gigi? Karena dia nggak lihat ada contohnya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sikat gigi sekarang dilakukan berdua. Jadi orang tuanya pegang sikat, anaknya juga pegang sikat. Pertama dicontohkan orang tuanya dulu, nanti baru putrinya. Lama-kelamaan mungkin awalnya dia malas, tapi kalau memang orang tuanya memang semangat, memang dia melihat dan situasi sikat gigi itu menyenangkan, nggak menyeramkan, jadi nggak seakan-akan disuruh ayo sikat gigi. Jadi dilakukanlah sikat gigi itu dalam kondisi yang menyenangkan, sambil nyanyi, sambil main. Jadi ikutilah sesuai dengan usia anaknya. Jadi anaknya suka apa kita ikutin, kita kait-kaitkan untuk sikat giginya. Biasanya sih gitu. Oke, baik. Semua SMS sudah saya bacakan. Dan terakhir ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 2 menit ini dokter. Mungkin bisa sedikit juga menyampaikan segala kesimpulan ya, mungkin dari topik perbincangan kita di kesempatan pagi ini. Dan satu lagi mungkin juga berkaitan dengan masalah kebiasaan ya. Ini biasanya anak kecil ini kan kalau untuk makan dan minuman itu suka makan yang aneh-aneh nih dokter. Nah ini seperti apa yang mungkin perlu ditekankan kepada orang tua. Dan juga satu hal lagi berkaitan dengan masalah dokter gigi. Ini kadang-kadang kalau orang tua mengajak selalu identik dengan suatu hal yang menyeramkan, yang sakit lah, yang giginya dicabut lah. Adakah satu informasi yang mungkin bisa dokter tekankan di sini kepada orang tua, bagaimana memberikan mindset yang baik kepada anak-anak, khususnya ketika mereka mau diajak pergi ke dokter, agar mereka juga tidak merasa takut dan juga merasa nyaman seperti itu dokter, seperti yang Mas silakan. Baik, jadi kalau untuk makanan dan minuman, saya termasuk dokter gigi yang tidak pernah melarang. Saya hanya mengingatkan untuk makan sesuai dengan porsinya. Saya selalu bilang ke orang tuanya boleh makan semua boleh, karena anak semakin dilarang semakin jadi biasanya. Jadi mau makan coklat, mau makan donat, apapun boleh, tapi setelahnya memang harus digosok giginya atau paling tidak dikumur-kumur air putih. Jadi gigi itu selalu dalam kondisi bersih sudah kita makan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk supaya anak nggak takut? Mungkin yang bisa saya tekankan dari orang tuanya sendiri, mungkin jangan selalu menggunakan istilah menyuntik, nanti kalau nakal giginya dicabut. Jangan menggunakan istilah yang seperti itu yang mengesankan bahwa seluruh dokter, tidak hanya dokter gigi, seluruh dokter itu menyeramkan. Saya mengutip, saya pernah ada orang tua datang kontrol dengan anaknya rewel sekali. Memang kalau keberhasilan perawatan memang ditentukan dengan orang tua, dokter gigi, si anak itu sendiri dan perawat giginya. Pernah satu kondisi anaknya rewel sekali, nangis nggak berhenti-berhenti. Dia bilang saya takut, saya nggak mau terus di dekat ibunya. Kemudian ibunya dengan sabarnya bilang, dokter itu membantu menyembuhkan, bukan menyakiti. Di situ saya baru, oh ini termasuk contoh orang tua yang memang dia menunjang keberhasilan sekali. Beda dengan ada yang, ayo nanti kalau nakal nanti disuntik, nanti dicabut. Justru seperti itu. Jadi kami berharap untuk para orang tua, tolonglah jangan jadikan profesi dokter itu sebagai sesuatu yang menyeramkan. Jadi dibantu supaya anaknya mau mengerti, memahami bahwa dokter itu memang membantu menyembuhkan, tidak menyakiti. Memang kita tidak menyalahkan, mungkin ada TV atau ada siaran anak-anak yang bilang kalau ke dokter itu sakit. Tapi sebagai orang terdekat di keluarga, mungkin dari pengasuh, dari orang tua, ditanamkan dari anak sedari kecil bahwa tidak selamanya pergi ke dokter itu untuk disakiti. Jadi memang ada kalanya kita bilang ke anak, ke dokter itu memang untuk membantu menyembuhkan di saat dia sakit. Oke. Gitu. Baik. Luar biasa sekali perbincangan kita 1 jam ini, memberikan banyak inspirasi dan juga informasi untuk Anda semuanya. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda Metamiarsa yang sudah bergabung melalui SMS dan juga telepon. Semoga informasi yang disampaikan oleh Ibu Evi dan juga Dr. Jilat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lewatkan program perbincangan catatan harian Bunda bersama dengan Klinik Anak Ceria yang akan kembali hadir nanti di bulan Mei mendatang ya. Terima kasih Dr. Citra, Ibu Devi untuk waktunya, dan juga semoga saja bermanfaat untuk Metamiarsa di rumah perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan Metamiarsa